Gimana sore Anda? Masih semangat? Masih seger? Ya semoga aja masih seger ya. Iya dong. Apalagi kalau sudah mandi. Ngomongin soal mandi tadi ya. Sudah saya bagi informasinya mengenai ternyata orang-orang Belanda dulu banyak yang nggak mau mandi karena ada banyak alasan. Nah, masih seputar masalah mandi nih kawan. Tempat mandi yang mengingatkan kita akan kolam renang, zwembad ya. Zaman sekarang ini agaknya sudah dikenal oleh warga Betawi pada abad ke-18. Nah, misalnya nih di pekarangan sebuah gedung milik seorang Cina di daerah Glodok ada tuh sebuah kolam renang mandi ya, sebuah kolam mandi terbuka open basin. Nah, di sekelilingnya ini terbentang teras yang diberi pagar tembok agar pagar agak pendek ya, namun cukup untuk membuat berabe orang-orang di jalan raya yang iseng-iseng mau ngintip orang mandi di era itu tahun abad-abad 18. Nah, air yang mengalir ini masuk ke dalam kolam itu berasal dari Kali Ciliwung yang sekarang atau dulunya itu Molenvliet. Nah, pada tahun 1861, tepatnya tanggal 1 Juni, seorang pengusaha bernama Victor Tornerix ya, ini mungkin keturunan Prancis, ini membuka sebuah hotel di Molenvliet ini yang dinamakannya Hotel de l'Univers. Nah, mungkin ini sebagai saingan Hotel des Indes yang terletak di seberangnya. Nah, Hotel de Universe ini menurut iklan yang dipasang ini dalam surat kabar zaman itu ya tahun 1800-an ini dilengkapi dengan bains de eau riviere atau kolam mandi yang berisi air kali. Oh, zaman dulu itu kalau kolam renang itu ini ya dari sumbernya airnya dari sungai. Sekarang beda lagi ceritanya. Nah, dalam pada itu nih kawan, ada sementara gedung-gedung yang besar yang punya tempat mandi di dalam rumah. Itu dinamakan Westhuis. Jika diterjemahkan secara harfiah, itu rumah cuci. Nah, letaknya di halaman terbuka, tidak beratap, di bagian belakang rumah biasanya. Nah, di dalamnya tersedia sebuah tahang kayu yang besar dan sebuah gayung untuk menciduk air dari tahang. Tetapi seperti dikatakan oleh Profesor Dr. De Haan, para wanita Belanda zaman itu, zaman dulu ya, ini lebih senang berkecimpung di kali daripada mandi di kolam. Nah, wis-wis itu pun sering kali dinamakan mandi hoka, artinya kandang mandi. Nah, sampai di tahun 1840, belum semua rumah tinggal orang-orang Belanda di Betawi punya washui atau mandi hoka sendiri. Nah, mandi hook sendiri. Nah, itulah ternyata orang-orang Belanda zaman itu, zaman company, pada malas mandi. Ternyata karena memang mereka tipikal orang yang takut air. Entah apa alasannya. Nah, mungkin masih membawa kebiasaan-kebiasaan di Eropa dulu ya, di negara asalnya. Karena memang kalau apa ya orang-orang Eropa zaman itu ya, entah kalau sekarang ya, itu agaknya mandi ya cukup sehari sekali gitu atau bahkan mungkin tidak sama sekali, beberapa hari baru mandi gitu. Nggak tahu deh sekarang. Ya coba aja deh kita lihat film-film barat misalnya, adegan mandi itu agaknya menjadi sesuatu yang sering ditampilkan dalam film-film ya, dan itu menimbulkan sensasi. Nah, itu yang kadangkala akhirnya memunculkan kesan bahwa oh iya, kalau begitu ini ada sesuatu nih. Biasanya sebuah film ataupun ya sebuah cerita itu ketika ada bagian-bagian tertentu yang menceritakan atau menggambarkan suasana tertentu, itu ada hubungannya dengan kebiasaan masyarakat di situ. Artinya ada mungkin bisa bermaksud untuk mengkritik atau yang lainnya. Nah, mengkritik kebiasaan orang-orang ya. Oke, ternyata gitu ya, mandi jadi masalah. Nah, kira-kira Anda gimana? Mandi jadi masalah nggak buat Anda? Yuk bagi info, bagi komen di sini ya.
di 0855420912 atau 0285424474 ya. Oke, terima kasih yang sudah berbagi informasi juga ya. Ya, di sini di kesempatan sore hari ini ada Abbas di Comal, Mas Hamtaru di Tirto, ada siapa lagi? Takim ya. Ditunggu yang lainnya ya. Mumpung masih sore, atau mungkin sedang sibuk bersih-bersih di rumah. Ya, sambil bersih-bersih di rumah, boleh dong tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya masih akan ada satu kisah lagi. Ini kali ini saya ingin ngobrolin tentang sosok yang namanya sudah sangat masyhur di Indonesia, terutama di ibu kota. Namanya dijadikan sebagai jalan dan juga nama gedung kalau tidak salah. Siapa dia? Penasaran? Tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Halo Kota Batik. Ada siapa nih yang mau saya hadirkan ke ruang dengar Anda? Ini dia, Raisa kali kedua.